Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwatul iman jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak yang tatkala kita mau menghitung-hitung nikmat itu tidak akan mampu kita menghitungnya. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan dan telah dinikmati oleh setiap hambanya, maka kalian tak akan mampu menghitung-hitungnya. Nikmat yang paling agung yang harus kita senantiasa pertahankan dan terus meminta untuk terus diberinya dan menutup hidup dengannya, yaitu nikmat iman dan Islam. Begitu juga nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang, sehingga kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang mana banyak keutamaan di dalamnya. Beribadah yang sunnah diberikan pahala ibadah yang wajib, apalagi beribadah yang wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita, sudah semestinya kita menjadikan Ramadan ini sebagai ajang, sebagai sarana untuk terus meningkatkan ketakwaan kita, untuk terus menjalankan tujuan hidup kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia ini, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Tentunya makna ibadah di sini jangan hanya diartikan dengan makna ibadah yang sempit. Bukan hanya ibadah yang sifatnya rukun Islam, yaitu ibadah salat, puasa, zakat, haji. Tetapi di sana ada pembagian ibadah yang disebut dengan ibadah yang mahdhah, sebagaimana salat, puasa kita. Dan ada juga ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang mana berasal dari perbuatan-perbuatan yang mubah, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan keseharian, yang mungkin ketika orang tidak tahu itu dianggap suatu kebutuhan hidup. Makan kita, minum kita, tidur kita, bebersih kita, mandi dan lain sebagainya. Kalau kita niatkan dengan niat yang baik, kemudian juga mengikuti tuntunan Rasulullah, makannya dengan tangan kanan, minumnya tidak sambil berdiri, tidak lupa membaca doa, wuduknya dalam kondisi bersuci, dan senantiasa mengingat ketentuan-ketentuan yang sudah dicontohkan Rasul, maka setiap detik-detik hayat kita akan menghasilkan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman jamaah sekalian, di antara hadis sahih yang disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara ciri-ciri orang ini sampai kepada derajat ihsan adalah dia senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya, untuk dunianya, apalagi untuk akhiratnya. Maka iman kita, Islam kita
kita terus berusaha untuk sampai pada derajat ihsan, yang mana kalau didefinisikan ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Di sisi lain dalam urusan ibadah, dalam urusan ihsan itu bagaimana kita melaksanakan ibadah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak mampu ke dalam derajat demikian, maka kita meyakini setiap yang kita lakukan ini senantiasa diperhatikan dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih kalau kita beriman kepada malaikat, di mana ada raqib dan atid yang senantiasa mengawasi setiap tindak tanduk kita, yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di mizan nanti. Maka sudah seyogyanya untuk melanjutkan rasa syukur kita ini, melakukan setiap hal dalam hidup ini. Setiap sesuatu yang kita lakukan dipastikan adalah bermanfaat. Apa yang kita bicarakan bermanfaat, apa yang kita lakukan bermanfaat. Kalaupun mungkin menurut orang lain tidak bermanfaat, tetapi kita dengan keilmuan, dengan apa yang kita pelajari, dengan niat yang soleh dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya menjadi nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memahami hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, bukan hanya dalam urusan ibadah, dalam urusan mengerjakan sesuatu, tetapi juga meninggalkan sesuatu walaupun sesuatu itu sifatnya mubah, walaupun sesuatu sifatnya boleh-boleh saja dilakukan dan tidak dosa. Sehingga dalam perdebatan ulama fikih, bagaimana hukum seseorang main catur misalnya. Main catur ini sampai semalaman Bapak Ibu. Jadi sampai dia tuh mikirin catur tuh sampai lupa, nggak mikirin istrinya, nggak mikirin anaknya. Ini nanti masuk ke dalam hal-hal yang berlebihan. Kalau dalam urusan makan saja, kulu washrabu wala tusrifu. Silakan makan, silakan minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Dan wala tusrifu di sini ada yang menafsirkan, ada yang juga yang memahami bahwasannya tidak berlebih-lebihan bukan dalam urusan makan dan minum saja, tetapi dalam urusan hal-hal yang mubah juga tidak boleh kita berlebih-lebihan. Dan tanggung jawab ini bukan hanya untuk kita, apalagi yang sudah merasa dewasa, sudah merasa masuk di usia-usia senja, tapi bagaimana kita tanamkan kepada anak-anak kita. Terkadang mereka bisa menghabiskan berjam-jam bersama gadget, berjam-jam bersama telenovela, bahkan mungkin saja bisa menghabiskan sekian waktu umurnya untuk tidur, untuk menonton drama-drama yang mana dia tidak sadar kalau dirinya sedang menjadi artis dan Allah sutradaranya. Kita tidak sadar, terkadang terlalu heboh dengan apa? Dengan apa istilahnya, drakor, drama Korea yang lagi mewabah. Tidak hanya anak muda, ibu-ibu pun bisa terkena dan terjangkit urusan seperti ini. Ikhwatul iman jamaah sekalian, ujian kita untuk menyia-nyiakan hidup saat ini sangat besar. Terkadang orang rela berjam-jam duduk di hadapan televisi, atau rela berjam-jam ngegame online, atau berjam-jam dia bermainkan HP sampai melenger, gak dapat apa-apa, dapatnya hanya kuota habis, nanti minta lagi isi sama suaminya. Iya kalau punya suami, kalau tidak punya suami mau minta ke orang tua, iya kalau orang tuanya selalu ada. Ini hal yang mubah saja menjadi ciri ihsan seseorang meninggalkan hal itu. Makanya ketika dikatakan siapakah orang yang cerdas itu dalam pandangan Islam, siapa orang yang al-kayyis itu? Al-kayyis, dia adalah orang yang senantiasa man amila lima ba'dal maut, yang dia ketika beramal melakukan sesuatu itu harus memikirkan, kira-kira amal saya ini bermanfaat enggak untuk hidup dan kematian saya kelak.
Kira-kira kalau saya lakukan ini, ada enggak catatan di mizan dalam hal kebaikan yang memberatkan nantinya saya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dalam omongan sekalipun, ketika panjenengan cangkruan, nongkrong, saya yakin 1 jam 2 jam panjenengan nanti sidikakan satu orang yang jadi moderator untuk menyimpulkan semua omongan tadi sambil ngopi tadi, yakin mungkin separuhnya gak ada manfaat. Maka dari itu khotbah iman, ngerumpi itu usahakan jangan lama-lama, sekedar melepas kangen. Saya juga bingung kalau sampai ngerumpi cangkruan 3 jam itu yang diobrolin apa sih. Tapi namanya nafsunya manusia itu cerdas. Nafsunya manusia itu innan nafsala ammaratun bisu, senantiasa mengajak pemiliknya kepada kemungkaran dan kejelekan. Terkadang 2 jam 3 jam tidak terasa. Beda kalau ngobrolnya sama Al-Quran, Bapak Ibu. Coba saja ngerumpi sama temennya, kemudian dibandingkan ngerumpi dengan Al-Quran. Karena sehakikatnya ketika orang membaca Al-Quran ini, man arada ayatakallam ma'allah falyaqra'il Quran. Ingin berkomunikasi dengan Allah, baca Al-Quran. Kalaupun tidak bisa membaca, maka baca juga terjemahannya. Tidak cukup hanya membaca saja. Afala yatadabbarunal Quran. Juga mentadabburi makna-maknanya, maka kita akan ada komunikasi. Kalau hati kita bersih, hati kita sofi dari hal-hal yang penuh dengan kemaksiatan dan kesyubhatan, insya Allah akan mampu berlama-lama dengan Al-Quran. Tetapi kalau kita lebih condong kepada hal-hal yang menghabiskan umur kita, menghabiskan kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah, maka berat sepertinya duduk 1 jam 2 jam bersama Al-Quran. Tapi tidak berat duduk di hadapan televisi 1 jam 2 jam atau gadget atau yang lain. Ikhwatul iman, jamaah sekalian, jangan sampai kita menjadi orang yang kelak tatkala kita sudah tua nanti mengatakan, laitas syabab ya'udu yauman. Ya Allah, mungkin saja kalau saya dikembalikan ke usia muda lagi, saya akan rajin ke masjid, saya akan rajin belajar ilmu, saya akan terus belajar duduk di majelis taklim dan lain sebagainya. Karena beda Bapak Ibu, duduknya seorang di majelis taklim dengan duduknya seorang di tempat-tempat yang tidak bermanfaat untuk imannya, untuk akhiratnya. Maka ikhwatul iman jemaah sekalian, Ramadan ini merupakan kesempatan, bisa jadi ini adalah kesempatan terakhir untuk kita. Apalagi Nabi SAW sudah menyampaikan dalam hadisnya, a'maru ummati baina sittin wa sab'in, bahwasannya umurnya umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Maka kesempatan kita beribadah hanyalah antara 60 sampai 70 tahun. Kalau kita diberikan takdir usia 60 tahun dan Nabi pun diberikan kesempatan dan takdir hidup beliau hanyalah kurang lebih 64 tahun. Kemudian dikurangi tatkala kita ini belum balik sampai baliknya mungkin 12 atau 15 tahun, maka kesempatan kita beribadah hanyalah 59 tahun. Maka ikhwatul iman menjadi rugi kalau gara-gara dunia, gara-gara urusan-urusan yang tidak membawa kita kepada jalan Allah, kita habiskan waktunya. Sampai saya menjadi heran kalau ada orang kerja itu dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam atau sampai jam 10 malam, sampai mengorbankan yang hanya 1 jam saja ngaji untuk agamanya. Jadi dikorbankan dari jam 8 kerja urusan dunia sampai jam 10 malam, sampai meliburkan ngaji urusan agama. Ya Allah, ini menurut saya kurang bijaksana. 24 jam seharusnya itu ada untuk dunia, karena memang dunia ini darul amal, tempat kita untuk beramal. Beramal tidak hanya urusan akhirat, tapi juga berhak kita menggunakannya untuk urusan dunia. Itu pun kalau dia seorang laki-laki, seorang ayah, seorang suami, mencari nafkah dengan niat untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, sifatnya ibadah. Kalaupun ibu-ibu misalkan ibu rumah tangga, yang mana orang menganggap ibu rumah tangga Bu ya, dianggap nggak repot ibu rumah tangga. Padahal gimana Bu? Repot banget ya Bu. Ibu rumah tangga tidak ada selesainya.
Baju tidak ada istilah tiap hari itu, nggak ada yang kotor, pasti ada yang kotor. Piring juga begitu, tiap hari nyuci sampai tangannya mungkin melepuh, atau yang lain-lain. Kalau itu diniatkan sebagai khidmah kepada suami, khidmah kepada anak-anak kita, agar nantinya kelak anak-anak saya ini disibukkan dengan mencari ilmu saat ini, biar tidak terlalu sibuk dengan urusan rumah tangga. Kelak kalau dia menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang berguna untuk bangsa dan agamanya, maka panjenengan semua akan mendapatkan pahalanya. Amin Allahumma amin. Ikhwatal iman jemaah sekalian, Allah pun tidak akan menerima uzur seseorang yang telah diberikan kesempatan usianya 60 tahun. Saya tidak menakut-nakuti, Bu, karena begitulah ya. Dan yang masih muda jangan terlalu pede, masih enok cah. Ya bukan, bisa jadi yang muda juga mati duluan gitu kan. Tapi khususnya yang sudah masuk di usia 60, disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Rawahul Bukhari. Allah tidak menerima uzur dari seseorang yang sudah diberikan hidup di dunia 60 tahun. Ketika nanti dihisab misalkan, kenapa kamu tidak rajin tahajud? Saya tidak tahu ya Allah. Saya baru tahu kalau tahajud itu sangat dianjurkan di usia saya, di akhir saya, ketika usia 55. Ketika diabetes saya sudah mulai tinggi. Ketika sujud bagi saya sulit sekali. Kemudian ditanya, kenapa kamu tidak baca Quran? Khatam berapa kali ketika Ramadan? Saya baru tahu ya Allah di usia 56 tahun. Ketika kalau saya baca Quran itu 10 menit saja rasanya sudah mau merotol semua ini. Ya Allah, begitu ya? Jangan seperti itu. Kita ini jangan menyalahkan. Gak dikasih tahu sih Ustaz, kapan kita akan mati. Loh, justru kalau sekarang dikasih tahu kapan kita akan mati, tidak enak sahur gitu. Misalkan ada SMS nih dari malaikat, usia Anda kurang 10 hari lagi, kayak imsak gitu. Yakin 10 hari setelah dapat SMS itu mau makan tidak enak, mau ngapa-ngapain nggak enak, mikir meninggal itu. Tapi disitulah hikmah Allah agar kita ini agar kita tetap beribadah itu tidak kepikiran itu. Pokoknya bagaimana kita akan mati, begitulah cara kita hidup. Cara kita mati bergantung erat dengan bagaimana kita hidup. Misalkan dalam waktu 60 tahun ini kita lebih banyak di masjid, kita lebih banyak hal-hal baiknya dalam urusan bicaranya dan lain sebagainya, maka peluang kita untuk mati husnul khotimah lebih besar dibandingkan tatkala kita banyak berada di tempat-tempat yang mungkar, kan begitu. Karena kan kita tidak tahu. Sampai-sampai di antara ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, may yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa, maka diam. Jadi kira-kira kalau tahu dalil ini, ngomelnya bisa lama atau tidak, Bu? Jadi kalau ngomel, yakin panjenengan rekam 10 menit, 30 menit, banyak tidak manfaatnya. Ngomel direkam sendiri. Nanti didengarkan. Ayo kita dengarkan sama-sama, Mas. Yakin Bapak Ibu, 15 menit mungkin yang benar itu 3 menit, 12 menitnya mungkin mengungkit kesalahan suaminya yang 3 tahun lalu, 10 tahun enggak ngerungokno kuping wis tak kandhani wis pokoknya macam-macam. Yakin tak boso nek ngomel. Nek boso ngomel sampean ndak bisa lama. Ya. Dan yakin isinya enggak ada manfaatnya. Bisa-bisa itu mengurangi ibadah kita, mengurangi pahala ibadah kita. Sama dengan kita cangkruan, silahkan. Saya kadang kalau duduk-duduk bareng gitu ya, saya sengaja jadi moderator gitu kan. Saya merhatikan sama teman-teman gitu. Ya. Kemudian kita simpulkan saja. Ini dari awal kita duduk sampai terakhir. Ini yang manfaatnya segini, yang lain itu gak ada manfaatnya. Maka kalau ketemu ngopi jangan lama-lama. Minum kopi itu kan 10 menit cukup. Kadang ngopi itu 1 jam 2 jam. Ngecesnya yang lama. Makanya petugas warkop atau pemilik warkop, wah ini ngopi ini kesuwen. Ngecesnya ini yang lama, nunggu full baru pulang. Mari kita teman-teman sekalian, mari Ramadan ini salah satu peluang diberikan oleh Allah
usia kita yang 60 tahun ini bisa menjadi ratusan tahun. Bahkan yang mana nanti kalau kita beribadah di dalamnya bertemu dengan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, usia kita akan mengalahkan atau sama bahkan dengan usia orang-orang kaum-kaum sebelum kita yang usianya Allah berikan ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Maka Sayyidina Umar bahkan Nabi Musa itu merasa iri dengan umat Muhammad ini. Umat Muhammad itu senantiasa diberikan usia yang pendek tapi diberikan keberkahan di dalamnya. Kalau Sayyidina Umar untuk bisa kita ini menjadi orang yang bisa memanfaatkan setiap hidup kita, dia berpesan untuk terus bermuhasabah, ya. Hasibu qabla an tuhasabu. Untuk terus bermuhasabah diri kita. Selama dari bangun tidur sampai saya tidur lagi, sedikit-sedikit muhasabah. Saya kira banyak manfaatnya atau tidak nih hidup saya selama ini. Sehari ini saja, tiap hari begitu. Merenung boleh, tapi jangan melamun. Kalau melamun itu, andai saja saya ini nanti ditransfer 100 juta. Tidak akan ada yang transfer 100 juta. Tapi kalau merenung, melihat sesuatu, merenung, ya Allah, Engkau ciptakan bulan luar biasa hebatnya. Oh, melihat suaminya, ya Allah, kok ada orang kayak gini nih ya Allah. Merenung dia. Nah, panjenengan suami lihat istri misalkan lagi marah-marah ngomel sendiri, kok bisa istri saya itu ya ngomel bisa hafal segitu tuh, ngafalin kapan itu? Ya Allah, masya Allah. Ini wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Wah, ini memang nikmat dari Allah ini. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Insyaallah kalau orang itu isinya manfaat semua hidupnya, maka dia tidak ada sia-sia dalam apa yang dibicarakannya, apa yang dilakukannya, termasuk ketika dia bercanda pun semuanya mengandung manfaat. Semoga apa yang saya sampaikan ini walaupun sedikit bermanfaat, khususnya bagi yang menyampaikan dan para jamaah sekalian, semakin semangat, motivasinya semakin kuat dalam beribadah di bulan Ramadan ini, dan nanti dilanjutkan setelah Ramadan meningkat terus meningkat sampai kepada kedudukan ketakwaan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.